Gimana tips and trik dari Kila biar kita tuh nggak malu untuk memulai sesuatu, khususnya mungkin modeling sendiri. Itu percaya dirinya harus kuat. Percaya diri harus kuat, oke, apalagi? Terus bisa menampilkan baju dari desainer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Diskominfotik Provinsi Riau sekalian, apa kabar? Semoga selalu sehat ya dimanapun Sobat berada. Nah, kembali lagi di podcast Diskominfotik Provinsi Riau bersama saya Yolanda Marda Yahya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai anak Indonesia muda dan berprestasi. Dan pastinya sudah ada adik kecil cantik ini di samping Yolan, yaitu Akila Afifa Kairani. Adik ini adalah Little Miss Supermodel Internasional 2025. Nah, kita akan membahas mengenai anak Indonesia muda dan berprestasi. Pastinya kita sudah menghadirkan juga dong anak berprestasi yang ada di provinsi kita tercinta ini. Apa kabar Akila? Alhamdulillah baik Kak. Baik, sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana nih? Mungkin bisa diceritakan gak sih dari awal gimana sih awal mula ketertarikan Akila mungkin di bidang modeling ini? Kakak mau tahu dong. Ketertarikan saya seneng juga sama dengan teman-teman di sana. Waktu kami di sana tuh di modeling juga ya, di mana-mana. Waktu kelas lomba seneng juga, ada support Kila juga teman-teman dan orang tua juga Mami Kila. Awalnya Kila memilih untuk menjadi model itu apa sih pertamanya, atau ada ngelihat kakak-kakak atau memang dari orang tua atau gimana? Dari kakak-kakak. Kakak-kakak. Kakak-kakak di mana? Dari kayak Dara Belia. Oh, Dara Belia. Jadi Kila karena ngelihat kakak-kakak itu ada tertarik, jadi kepingin untuk dari terinspirasi dari dia gitu. Oke, di umur berapa sih Akila mulai untuk terjun di dunia modeling ini kalau boleh tahu? 11 tahun. 11 tahun. Sekarang berapa tahun? 12. 12, udah setahun berarti ya? Oke, udah setahun tapi udah jadi Little Miss Supermodel Internasional 2025. Keren banget. Nah, Akila sekarang sekolahnya di mana? SMP 1. SMP 1. Nah, ada nggak sih bentuk dukungan dari sekolah? Mungkin support ya dari guru-guru dan juga teman saat menjalani menjadi Little Miss Supermodel Internasional ini? Alhamdulillah banyak support sih Kak. Yang waktu Kila di Malaysia banyak banget support, kayak semangat Kila di komen-komennya, di Kila di Instagram, semangat gitu. Oke, berarti banyak support juga ya dari teman-teman sekolah ya? Iya. Kan kita juga tahu nih kalau sekarang itu banyak juga dan marak juga ya bullying ya Kila ya. Mungkin Kila juga pernah melihat atau mungkin pernah mengalami kalau mungkin ada gitu. Nah, menurut Kila gimana sih bullying di sekolah dan gimana cara kita bisa mengatasi atau membalas bullying itu seperti apa yang baik gitu? Apa ya? Kila pernah nggak kena bully gitu? Nggak pernah ya? Dulu pernah. Oh, dulu pernah. Oke, terus gimana Kila? Diemin aja atau menjadi motivasi untuk Kila apa gimana? Kila panggil guru BK. Oke. Masuk dia ke BK dan dipanggil orang tuanya. Oke, berarti nggak harus diam gitu ya Kila ya? Kita harus langsung beraksi ya? Nggak boleh takut. Benar. Nggak boleh diam gitu. Dalam perjalanan meraih prestasi nih menjadi Little Miss Supermodel Internasional 2025 ini. Nah, pasti ada tantangannya kan Kila? Nah, apa sih? Boleh cerita sedikit nggak sih apa sih tantangan terbesar yang pernah Kila hadapi dan gimana sih cara Kila mengatasinya? Tantangan terberat Kila itu apa ya? Kayak kakak-kakak di sana, kayak ada yang anak-anak, remaja, dewasa kan itu keren-keren ya. Iya. Jadi banyak tuh rintangan yang harus Kila lewati, yang bisa Kila hadapi sama mereka, dengan dewan juri juga. Jadi Kila awalnya kan kita takut nggak percaya diri kan awalnya. Insecure ya, karena kakak-kakaknya lebih keren-keren gitu mungkin ya dalam pikiran Kila gitu ya. Iya. Oke. Terus
Kita pikir kayak wah kayaknya mereka bakal menang nih. Soalnya mereka tuh kayak bisa dinotis para dewan juri. Hanya banyak nilai nih. Itu kan pas kirain kita tampil, alhamdulillah tuh menang. Alhamdulillah menang. Iya. Keren. Dari semuanya yang mungkin banyak yang lebih tua juga gitu ya, tapi Akila yang menang gitu ya. Iya. Nah, menurut Kila apa sih yang membedakan Akila dari teman-teman lainnya dan mungkin latihan Kila lebih effort dari yang lain apa gimana? Kila latihan kan waktu ada pemberitaan lomba fashion show kemarin hari Sabtu dilaksanakan pada hari Sabtu. Nah di situ Kila juga ada juga teman-teman fashion show Kila juga ikut di Transmart ya kalau salah ya. Terus kami melaksanakan di sana sampai pada jam 8 malam itu sudah memberitahukan siapa pemenangnya. Oke. Gitu. Terus alhamdulillah di antara kami menang. Menang Kila, luar biasa. Nah Kila kalau boleh tahu latihannya itu berapa kali seminggu atau ada jadwal-jadwalnya dan Kila latihannya di mana sih kalau boleh tahu? Di Kopi Megat di lantai 2. Oke. Di NA. Oke, itu latihannya berapa kali seminggu atau udah ada jadwalnya nih? 2 hari paling. 2 hari, 2 kali seminggu berarti ya? Oke, nah kalau untuk di tempat latihan sendiri ada nggak sih keseruan yang mungkin bisa Akila share di sini? Dan mungkin kita tahu ya bahwa kan saling bersaing juga ya kadang sesama anak model gitu ya. Gimana sih bentuk support kalian di sana? Harus saling mensupport sama teman lainnya juga. Nah, misalnya kan ini kan ada kakak lomba. Iya. Satu support, semua support juga. Oke, ikut juga gitu ya. Ikut kayak saling semangat gitu. Kalau misalnya dia menang, kami sorakin kayak gini, semangat, semangat kakak, keren banget Oke. gitu. Berarti harus afirmasi positif terus ya biar kakak-kakaknya ikut semangat juga gitu ya. Biar dia makin semangat nanti pas lombanya, biar dia nggak ragu kayak mana ini atau kayak mana. Dengan semangat kami alhamdulillah juga menang dia dari cilik nih. Nah kalau untuk persiapan Akila kemarin nih menjelang Little Miss Supermodel Internasional 2025 ini seperti apa sih? Keriuhannya seperti apa sih? Apa yang Akila siapin? Mungkin Akila dan Mama siapin juga gitu ya? Mungkin latihan pasti ya, udah latihan. Selain itu apa? Mungkin ada belajar public speaking juga Kak? Dan belajar apa lagi gitu? yang Kila les NA juga, terus sama apa ya, nyanyi. Nyanyi juga dari Purwacaraka. Oke. Oh berarti kemarin tunjuk bakatnya nyanyi. Oke, terus apa lagi? Itu aja. Gitu aja. Nah, gimana sih Akila ini bisa membagi waktu? Kan kita tahu bahwa kalau modeling itu padat ya jadwalnya. Habis itu pagi sekolah, terus mungkin sore atau malamnya latihan. Gimana sih cara Akila mengelola waktu Akila antara belajar, kemudian latihan, dan juga bermain? Karena kan di umur Akila nih sebenarnya masih anak-anak ya, masih harus ada waktu bermainnya gitu. Gimana Akila ngaturnya? Sebenarnya sih kalau untuk membagi waktu ya padat kan. Jadi contohnya kan misalnya kayak ada waktu latihan nih, ada persiapan untuk besok-besok gini. Caranya untuk membaginya paling kayak yang harusnya Kila sekolah, Kila izin sama guru. Oke, berarti Akila pernah izin juga gitu ya? Izin. Oke. Supaya biar nggak dikira itu kan dong bolos. Jadi izin sama guru dikirim surat ke wali kelas. Oke, disupport berarti ya? Dari sekolah sendiri support gitu. Nah kalau untuk Akila bermain dan juga latihan, gimana sih bagi waktunya? Mulai dari Kila nggak sebenarnya kalau sibuk tuh Senin sampai Jumat. Senin sampai Jumat sibuk. Berarti weekend masih bisa main-main gitu ya? Oke, dikasih waktu bermain sama manggilnya apa sih? Mama, Bunda? Mami. Masih dikasih waktu bermain ya sama Mami gitu ya? Gak yang padat banget gitu ya? Sabtu Purwacaraka dia. Oh, Sabtu Purwacaraka. Les model. Oh, tetap padat juga ya. Tapi kan Tapi di sela-sela itu mungkin
bermain juga ya sama teman-teman modeling gitu ya. Kalau kan NA itu kan hari Minggu, pulang sore. Jadi pagi sampai siang tuh masih ada lah waktu untuk istirahat juga. Oke. Nah kalau boleh tahu di sekolah Akila ada nggak sih kesusahan untuk belajar akademik karena mungkin Akila lebih fokus ke modeling atau memang Akila fokus kedua-duanya gitu. Akila les juga akademik yang di sekolah dan juga les juga modeling di luar jam sekolah. Kila nggak ada les untuk akademik, cuman non akademiknya Kila les aja. Itu NA Modeling School. Oke. Berarti di sekolah aman ya? Aman bisa. Oke. Nah apa sih yang menjadi sumber motivasi utama nih untuk Kila terus maju dan juga nggak gampang menyerah? Motivasinya apa? Apa mami mungkin ya? Mau banggain mami gitu? Yang Kila bisa banggain tuh Cita-citanya tinggi ya? tinggi. Kila lah mau cita-cita tinggi Kila yaitu dokter kandungan. Wah, mau jadi dokter kandungan. Kenapa mau pilih jadi dokter kandungan? Seru, pengen kayak membantu orang lahiran ya kalau kandungannya. Iya, berarti Kila cita-citanya pengen jadi dokter kandungan. Oke, berarti itu belajarnya harus ekstra lagi. Karena jadi dokter kan gak gampang ya sekarang ya, Mam ya. Ya latihan itu kan. Latih. Iya, harus belajar dengan baik gitu. Nah, seberapa besar sih peran keluarga ataupun teman ataupun mentor dalam mendukung pencapaian Akila saat ini? Seberapa besar sih peran mereka, Akila? Mami Kila? Mami Kila tuh kalau Kila lomba selalu dibantu, support, dan juga ada abang ya. Mami bantu Kila dengan tenaganya. Jadi kalau Kila apa-apa selalu dibantu. Untuk Kila fashion show dibantu juga. Jadi banyaklah kenangan sama Mami Kila yang tercinta ini. Luar biasa. Mami Kila yang tercinta gitu ya. Nah, pernah nggak sih Kila sama Mami berselisih pendapat gitu? Kayak Mami maunya ini, Kila nggak mau ini. Dan gimana caranya Kila biar ngomongnya baik-baik? Karena anak sekarang ya mungkin komunikasinya harus baik dengan orang tua. Kita tahu bahwa isu-isu sekarang banyak perkelahian antara anak-anak dan juga orang tua karena berbeda pendapat. Apalagi zaman sekarang itu cara komunikasi itu harus gimana ya, harus berbeda dari zaman-zaman sebelumnya ya. Sekarang itu anak-anak mungkin lebih enak diomongi dengan lembut dan segala macam. Kalau Kila gimana sih kalau berbeda pendapat sama Mami? Kila sama sih kayak Mami. Gimana? Sama Mami. Kalau makan juga sama, sukanya sama, Kila makan semua. Kalau pokoknya kami sifatnya sama. Oke, berarti masih aman lah ya sejauh ini, nggak ada yang berantem gimana banget gitu ya? Aman. Oke. Nah, menurut Kila nih sebagai anak muda khususnya di Provinsi Riau ya, gimana sih potensi anak-anak muda yang ada di Provinsi Riau ini? Apakah udah keren-keren atau ada yang perlu ditambahkan? Mungkin di dunia modeling juga, mungkin di dunia pendidikan. Kila sekarang di SMP gimana sih? Keren sih ya, keren. Sama kakak-kakak juga yang darah belia, darah cilik sama duta Duta-duta lainnya ya. Oke. Bujang Dara. Bujang Dara, oke. Bujang Dara. Sama kalau yang menurut kan ada Mistin juga. Itu keren banget sampai ke internasional segara Asia lainnya, negara lain gitu. Dan semoga Kila bisa kayak mereka. Amin ya rabbal alamin. Semoga Kila kedepannya lebih tinggi lagi ya prestasinya. Nah, Kila kan sekarang sudah menjadi Little Miss Supermodel Internasional 2025. Nah, mengemban amanah ini pasti berat ya. Maksudnya ada hal-hal yang Kila lakukan setelah menjadi Little Miss Super ini. Apa sih yang udah Kila jalankan selama menjadi Little Miss Supermodel Internasional ini? Yang pertama-tama itu Kila lombanya tuh langsung di Jakarta. Di Jakarta ya, oke. Ya, nasional. Alhamdulillah menang The Best Costume di sana pada tahun 2024. Nah, terus kata manajemen Kila kan, kamu keren nih Kila, langsung aja ke internasional ke Malaysia. Oke. Coba aja siapa tahu menang gitu.
Pas latihan, alhamdulillah. Jadi Little Miss. Luar biasa. Nah, sekarang kan udah jadi Little Miss Supermodel Internasional. Nah, kedepannya apa sih target Kila? Mungkin prestasi apa lagi yang mau Akila raih? Kalau boleh tahu. Kan kita nggak boleh berhenti sampai di sini ya. Harus ada yang lainnya gitu. Kan jadi beli. Ada apa prestasi selanjutnya yang mungkin Akila udah mimpiin dari sekarang? Banyak sih ya. Banyak ya? Ya, banyak. Salah satunya apa? Kalau kita boleh tahu. Prestasi yang keinginkan seperti kakak yang Mistin. Oke. Mistin Kak Naura. Kak Naura ya. Naura Oke. Safira Altavia. Mm-mm. Yang Kila seperti dia, yang Kila yang jadi model itu karena terinspirasi kakak gitu. Oke. Kak Naura sendiri ya. Mistin, Oke. iya. Ada nggak sih motivasi sendiri dari Kak Naura untuk Akila? Mungkin Akila mungkin latihannya harus lebih lagi atau apa gitu? Iya, kalau Kila misalnya kan kayak Kila kamu nggak boleh kalah, harus menang nih. Oke. Pokoknya tuh tegas gitu. Tapi ya maupun modeling kan juga harus keren dari lainnya gitu. Iya, berarti sudah disupport juga sama Kak Naura ya, yang salah satu idola Akila juga. Nah, menurut Akila nih, apa sih definisi juara menurut Akila? Apakah kita itu harus selalu menjadi juara satu? Sebenarnya kita nggak harus ya juara satu ya. Kalau juara itu rezeki namanya ya. Rezeki tampil maksimal, glamor, pokoknya ya. Keren gitu ya. Jadi sebenarnya juara satu tuh ya itu rezeki gitu ya, rezeki dari Tuhan. Yang penting Akila sudah menampilkan yang terbaik, Akila sudah effort untuk ikut dalam ajang tersebut gitu ya. Iya. Oke, keren. Nah, ada nggak sih mungkin menurut Kila nih kebiasaan baik atau karakter yang harus anak muda sekarang ini punya gitu? Mengingat nih sekarang kan banyak isu-isu anak yang melawan gurunya. Ada nggak sih di sekolah kayak gitu, Kila? Banyak Ya. Karena sekarang Gen apa lagi nih? Gen Alpha nih ya? Gen Z, Gen Alpha itu mungkin agak susah dibilangin. Dan kalau dikerasin itu akan melawan gitu ya. Beda ya zaman kita dulu ya, zaman penjajahan ya Mami. Itu kalau dibentak itu takut gitu. Kalau anak-anak sekarang tuh dibentak tuh agak melawan gitu. Apa sih yang karakter dan juga sifat yang harus anak muda kita tuh punya? Gemar baca, literasi, oke. Bermasyarakat. Oke, bersosialisasi juga ya. Iya, terus tidur cepat. Terus apa lagi ya? Terus belajar lah pokoknya intinya. Belajar dan juga mungkin menghargai orang tua gitu ya. Beribadah. Tidur cepat mungkin biar fit juga ya pas bangun sekolah dan emosinya stabil gitu ya. Jadi kalau kita bangun sekolah itu kan biasa kan paling tidur jam 12. Iya, benar-benar. 11 nyampe sekolah gini. Oh, ada ngantuk-ngantuk gitu ya? Sampai tidur di kelas. Ada yang ketiduran juga di kelas. Oke. Berarti kita harus tidurnya lebih cepat gitu ya. Nah, kalau di sekolah Kila sendiri kan macam-macam tuh pasti karakter anak-anak ya. Iya. Yang mungkin menjadi kan kita harus selektif juga ya memilih teman ya Kila ya. Apa sih teman yang mungkin Kila bisa deket, karakter seperti apa yang Kila suka gitu? Dia contohnya baik. Baik, pertama pasti baik, oke. Terus bisa diajak ngobrol, terus bisa dijaga rahasia. Nah terus ya pokoknya kayak nggak apa sih kayak bocor orangnya lah tuh kan, kayak nggak ngereok. Nggak ngereok. Bahasa anak sekarang banget nih, nggak ngereok gitu ya. Terus yang sering juara nih, juara kelas, harus teman sama dia biar kita juga kayak dia gitu. Ya, kita ikut termotivasi juga gitu ya. Berarti cari teman yang memang sefrekuensi sama kita, yang energinya positif juga gitu ya. Nah, kalau misalnya Kila dapat mungkin nggak berteman ya, maksudnya pasti di kelas ada yang recok gitu ya. Itu circle ya. Respon Kila gimana sih biasanya, atau diemin aja atau menasehati teman-temannya
nggak boleh kayak gitu guys, gitu harus baik apa gimana? Ya nggak boleh bully-bully gitu kan, kayak nggak boleh membedai antar teman gitu juga gitu. Kila sebenarnya diam aja sebenarnya. Diam aja ya. Kalau daripada kita deketin kayak makin banyak masalah gitu. Bener, jadi lebih memilih diam ya. Diam lebih baik gitu ya. Ini cari teman yang lain aja gitu. Oke. Nah, Kila selama Kila menjalani Little Miss Supermodel International ini pasti kan banyak latihannya. Nah, gimana sih cara Kila untuk menjaga mood Kila tetap bagus gitu dan gak jenuh saat latihan maupun belajar dan kegiatan lainnya? Kila nonton video lucu. Nonton video lucu? Kita kayak meme gitu, meme. Jadi kalau contoh nih, mood lagi jelek banget nih, nonton meme ketawa, nah langsung. Oke, berarti jaga moodnya nonton-nonton yang lucu-lucu gitu ya. Selain itu ada lagi nggak sih? Paling chattingan sama kawan biar menghilang stres gitu. Oke. Sama kawan. Gitu. Chattingan, lihat-lihat meme lucu gitu ya, biar moodnya naik gitu ya. Nah, kalau misalnya selain latihan kayak modeling, ada nggak sih kayak rutinitas olahraga dari Kila sendiri apa sih? Karena anak-anak sekarang harus sporty juga ya, harus sehat juga, badannya harus bugar juga selain akademiknya yang bagus dan juga ekstrakurikuler lainnya yang bagus. Olahraga Kila itu bulu tangkis. Oh, bulu tangkis. Kila suka main bulu tangkis? Suka. Oke, selain bulu tangkis apa? Bulu tangkis apa ya, kayak ini kayak skipping. Oke. Lari mungkin ya, sekarang lagi FOMO lari loh. Maraton, oke. Pagi-pagi. Oke, itu biasanya Kila ngelakuinnya weekend kah atau sore kah setelah kelar sekolah apa gimana? Saat sore. Sore ya? Tapi bukan sore saat maghrib ya, enggak. Enggak pas maghrib juga ya. Sore kelar sekolah atau weekend mungkin ya, hari Sabtu dan Minggu. Nah, ada nggak sih pesan atau tips mungkin dari Kila sama teman-teman yang di luar sana mungkin yang takut untuk memulai? Kadang kan ada nih teman-teman yang pengen juga jadi model ya Kila ya. Mungkin mereka melihat kayak Akila dan teman-teman di mall gitu. Pasti kan terinspirasi, aku pengen juga jadi model. Cuma ragu nih, bisa nggak ya? Atau malu, insecure gitu. Gimana tips and trick dari Kila biar kita tuh nggak malu untuk memulai sesuatu, khususnya mungkin modeling sendiri. Itu percaya dirinya harus kuat. Percaya diri harus kuat. Oke, apalagi? Terus bisa menampilkan baju dari desainer. Oke, biasanya seperti apa sih kalau kita menampilkan baju dari desainer itu, Akila? Dengan cara memainkan bajunya. Contoh kan baju kan bisa kayak dibuka roknya, dibuka terus dimain-mainin deh gitu. Oke, berarti biasanya ada juga nggak request dari desainer sendiri? Nanti Akila harus kayak gini ya, bajunya misalnya yang ininya kebuka gitu, harus dikembangin. Ada juga ya? Ada. Request dari desainernya ya. Oke, selain itu? High heels. High heels. Kalau yang bagi pemula paling 10 cm. Terus makin lama makin naik deh 17, 12, 15 gitu. Sampai 17 ya, itu udah hampir kayak enggrang loh. Tinggi banget. Jadi yang pertama tuh harus percaya diri ya. Percaya diri, jangan takut untuk memulai. Terus pastinya nanti kita harus pandai membawakan dari baju desainer. Dan kita harus kuat pakai heels. Oke, mungkin dari yang 5, 7, 10 sampai 17 cm. Kila udah sampai berapa senti sih? Baru 15. Baru 15. Tapi itu pernah terjatuh nggak sih kayak kepleset di panggung dan segala macam gitu? Kalau di panggung nggak pernah jatuh. Nggak Tapi pernah pas ya? awal pertama kali pakai high heels pernah jatuh. Pernah jatuh? Oke, itu gimana? Sakit? Iya dong. Tapi nggak kapok kan? Nggak kapok untuk lanjut lagi gitu? Tapi tetap semangat tuh latihannya. Oke, luar biasa. Kita udah membahas banyak nih mengenai Akila sendiri dan juga anak muda bagaimana yang berprestasi, kemudian juga mungkin di bidang akademik maupun bidang modeling gitu ya. Mungkin yang terakhir nih Kila, kakak mau Kila ngasih pendapat gimana sih sebagai anak Indonesia berprestasi, apa harapan dan juga pendapat Kila untuk kemajuan pendidikan maupun bidang modeling yang ada di provinsi kita tercinta ini. Berproses.
Sukses butuh proses. Ya, Oke. sukses dengan butuh proses. Ya, Oke. sukses. Yang penting sukses dengan butuh proses. Oke, ada lagi nggak? Mungkin buat teman-teman jangan pantang menyerah dan Harus lain-lain. semangat dan tidak percaya diri sekuat dan harus pintar dan jangan ditinggalkan ibadahnya dan minta restu doa orang tuanya ya. Oke, luar biasa Kila, makasih banyak. Kita ucapkan selamat kepada Kila yang udah meraih Little Miss Supermodel Internasional 2025. Terima kasih kakak. Semoga Kila amanah dan juga kedepannya Kila bisa meraih prestasi yang lebih tinggi lagi sebagai anak Indonesia, anak muda, dan anak yang berprestasi. Sekali lagi terima kasih banyak Kila. Iya kakak. Saksikan terus podcast Diskominfotik Provinsi Riau hanya di YouTube channel Diskominfotik Provinsi Riau. Semoga apa yang Kila sampaikan menjadi ilmu ya dan wawasan baru untuk anak-anak muda yang ada di Indonesia dan khususnya di Provinsi Riau sendiri. Terima kasih, saya Yolanda Mardayahya pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.